bisa berjumpa dengan adik-adik pada pagi hari ini dalam ibadah pada hari ini. Ya, kita bersuka cita, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mengumpulkan kita pada hari ini. Kita bersuka cita karena kita masih bisa beribadah. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita untuk bisa beribadah pada hari ini. Yuk, kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Satu Hal Telah Kuminta. Lagu ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menikmati baiknya, kasihnya, kuasanya, dan firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Halo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih kami kembali boleh beribadah kepadamu. Ini kami ya Tuhan, pimpin dan berkati kami untuk dapat memuji-Mu melalui nyanyian kami, mendengarkan firman-Mu, dan terus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik, hari ini tema kita adalah hidup dalam rumah Tuhan. Kita akan membahas kitab 1 Timotius. Ya, ternyata kita sudah sampai kitab 1 Timotius. Lewat kitab Timotius kita akan belajar lewat nasihat Paulus kepada Timotius, anak didik yang sangat dikasihinya. Kita akan belajar bagaimana sebagai orang Kristen kita harus hidup seperti yang Paulus nasihatkan kepada Timotius. Apa saja ya isinya? Kita akan belajar dari Kak Christian nanti yang akan membawakan kitab 1 Timotius. Dan hari ini kakak juga dibantu oleh Kak Non dalam memimpin pujian. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyikan lagu Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira.
Nah, adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri, kita mau memujikan lagu ini. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Mari kita siapkan hati kita. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku
Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Wah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kakak yang pimpin untuk doa persiapan sebelum firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, tolonglah kami ya Tuhan, anak-anakku kelas 5 sampai kelas 8 ya Tuhan. Sebab sebentar lagi kami akan membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan ya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan jugalah yang menolong kami dalam melakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk hari Minggu ini Tuhan. Kami mau Tuhan, agar kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa dan ungkapan syukur ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ada yang tahu nggak tema pada minggu pagi hari ini apa? Yo, temanya adalah hidup dalam rumah Allah. Nah, kita akan belajar bersama-sama sebuah kitab, yaitu dari Timotius, yang ada 2 surat nih adik-adik, ya, 1 Timotius dan juga 2 Timotius ya. Tapi pada minggu pagi hari ini kita hanya akan belajar kitab 1 Timotius. Kitab 1 Timotius merupakan sebuah kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau dengarkan adik-adik kita yang akan membacakan pembacaan Alkitab pada minggu pagi hari ini. Kita dengerin dulu yuk, adik-adik juga siapin Alkitab ya. Kita buka bersama kitab kita dan kita dengarkan. Yuk kita dengerin dulu ya adik-adik. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Berceritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidap penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan ya dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Tema kita pada minggu pagi hari ini adalah hidup dalam rumah Allah. Kita akan belajar seorang tokoh, dia masih sangat muda. Ayo, nih seperti fotonya. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Betul, namanya adalah Timotius. Dia adalah seorang yang sangat muda, tapi sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin sebuah jemaat. Nah, sekarang kita mau berkenalan ya lebih lanjut tentang siapa itu Timotius. Kita mau bersama-sama mengenal siapa itu Timotius. Nah, kita kenalan dulu yuk dengan keluarganya Timotius, latar belakangnya. Adik-adik, nah, ada yang tahu nggak siapa ayah dan ibunya Timotius?
Nah, ayahnya merupakan seorang bukan Yahudi ya, sedangkan ibunya adalah seorang Yahudi. Namanya adalah Eunike. Nah, neneknya yang ada fotonya di belakangnya itu, dia namanya adalah Lois ya. Jadi Timotius ini berasal dari Listra. Kota Listra ini sekarang terdapat di negara Turki ya adik-adik ya. Nah, jadi Timotius pada waktu masa mudanya dia selalu dididik dalam ajaran Tuhan ya adik-adik ya. Jadi dia sudah belajar tentang kitab suci, kemudian dia juga mengenal Tuhan dari sejak kecilnya, sehingga kehidupannya dia tumbuh menjadi seorang yang taat kepada Tuhan. Itu ya adik-adik ya. Jadi kita belajar tentang siapa itu Timotius adik-adik. Adik-adik, Timotius diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah jemaat ya. Pada waktu itu, di usianya yang masih sangat muda, Timotius memimpin sebuah jemaat, yaitu di Efesus. Ketika Timotius menjadi pemimpin jemaat, pada waktu itu Paulus menuliskan sebuah surat kepada Timotius. Nah, Alkitab kita mencatat bahwa ada dua ya, ada kitab 1 Timotius dan juga 2 Timotius. Kitab itu merupakan surat yang dituliskan Paulus kepada Timotius. Nah, pada minggu pagi hari ini kita akan belajar tentang kitab 1 Timotius ya. Nah, jadi siapa Paulus? Apa hubungannya Paulus terhadap Timotius? Nah, Paulus merupakan bapak rohani dari Timotius ya, sedangkan Timotius adalah anak rohaninya. Paulus sangat dekat juga dengan Timotius. Relasi mereka bagaikan sahabat dan rekan kerja dalam memberitakan firman Tuhan. Jadi, ketika Timotius memimpin sebuah jemaat di Efesus, Paulus menuliskan sebuah surat ya. Nah, Paulus ini menuliskannya ketika dia dalam perjalanannya di misi yang keempat, atau lebih tepatnya ketika Paulus ada di Makedonia. Kita akan belajar apa saja yang dituliskan Paulus kepada Timotius. Paulus pada waktu itu menuliskan surat kepada Timotius. Nah, kita akan belajar dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Jadi, surat 1 Timotius ini ada berapa pasal yuk adik-adik? Betul, ada 6 pasal ya. Pasal yang pertama sampai yang ketiga itu berisi tentang nasihat kehidupan jemaat. Jadi bagaimana sebuah jemaat itu dalam kehidupannya ya adik-adik ya. Nah, pasal yang keempat itu berisi tentang bagaimana Timotius dalam menghadapi ajaran sesat ya. Dan pasal 5 dan ke-6 itu berisi tentang tanggung jawab Timotius dalam memimpin jemaat adik-adik. Kita akan bahas satu-satu ya adik-adik ya, dimulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Surat 1 Timotius pasal 1 sampai 3 berisi tentang 3 hal ya. Jadi Paulus menuliskan kepada Timotius itu di pasal 1 sampai 3. Yang pertama adalah tentang sikap dalam beribadah. Nah, adik-adik, tahu nggak sikap yang benar di dalam kita beribadah itu seperti apa? Betul, waktu itu Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Jadi sikap yang benar dalam beribadah adalah hati dan pikiran kita berfokus kepada Tuhan ya. Nah, tidak lupa juga untuk kita menyiapkan diri kita ya dengan berpakaian yang rapi dan sopan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Jadi waktu itu Paulus menuliskan bagaimana sikap kita dalam beribadah ya untuk Timotius dan juga jemaat di Efesus. Kemudian syarat-syarat penilik jemaat dan juga diaken. Adik-adik tahu nggak diaken itu apa? Nah, diaken adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk melayani jemaat ya, terkhusus bagi jemaat yang membutuhkan pertolongan dan juga jemaat-jemaat yang tidak mampu ataupun kurang mampu ya. Jadi dia diberikan kepercayaan untuk memberikan pertolongan. Nah, Paulus dalam suratnya dia juga menyampaikan bahwa seorang penilik jemaat dan juga diaken dia harus berhati suci dan kudus. Wah, artinya apa ya adik-adik ya? Artinya adalah
kehidupannya seturut dengan firman Tuhan. Dia tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya adik-adik ya. Nah, di pasal yang 1 dan ketiga ini juga berisi doa di dalam jemaat. Jadi bagaimana doa dalam jemaat itu ya adik-adik ya, Paulus menuliskan ada 3 hal. Pertama, tentang doa ucapan syukur, kemudian doa syafaat, dan juga mengenai doa permohonan. Jadi untuk pasal 1 sampai 3 itu isinya tentang nasihat-nasihat dalam kehidupan jemaat adik-adik. Ya, adik-adik juga bisa belajar ya untuk bagaimana adik-adik dalam beribadah dan juga tentang doa adik-adik ya. Oke, nah untuk pasal yang keempat, Paulus itu menjelaskan bagaimana Timotius harus bersikap di dalam menghadapi pengajaran sesat ya adik-adik ya. Pasal yang keempat berisi tentang tugas Timotius dalam menghadapi ajaran sesat. Nah, adik-adik, jadi di pasal yang keempat ini, Paulus menuliskan kepada Timotius bagaimana sikap kita di dalam menghadapi pengajaran sesat pada waktu itu ya adik-adik ya. Nah, kakak tulis ada 3 hal diantaranya. Yang pertama adalah bertekunlah di dalam membaca kitab suci ya adik-adik ya. Dengan membaca kitab suci, maka kita akan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dan hal-hal apa yang tidak Tuhan kehendaki untuk tidak kita lakukan ya adik-adik ya. Jadi Paulus meminta kepada Timotius dan jemaat kepada Efesus supaya bertekun di dalam membaca kitab suci. Kemudian yang kedua adalah gunakanlah karunia yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi berkat dan karunia yang diberikan oleh Tuhan itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan saja ya, bukan untuk diri kita ataupun untuk kelompok kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah hiduplah dalam firman Tuhan. Artinya di sini adalah kita menjadi teladan dalam hidup kita ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan ataupun kita perbuat itu seturut dengan firman Tuhan ya adik-adik ya. Jadi kita selalu berpaut kepada kitab suci atau kepada kitab ya. Jadi Paulus pada waktu itu menuliskan suratnya kepada Timotius agar Timotius dan jemaat di Efesus itu tekun di dalam membaca kitab suci, kemudian menggunakan karunia yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga hidup dalam firman Tuhan. Oke, kita lanjut ya ke pasal yang kelima dan yang keenam. Di pasal yang kelima dan keenam, Paulus menuliskan tentang tanggung jawab Timotius di dalam memimpin jemaat ya adik-adik ya. Nah, setidaknya ada 3 hal juga ya adik-adik ya di pasal yang kelima dan keenam ini. Yang pertama yaitu mengenai saudara seiman dan janda-janda miskin ya adik-adik ya. Jadi Paulus menuliskan di dalam suratnya kepada Timotius agar Timotius jika mendapati ada anggota jemaat ataupun saudara seiman yang melanggar firman Tuhan, maka Timotius diminta untuk menegurnya di dalam kasih ya adik-adik ya. Nah, apabila ia lebih muda, maka Timotius diminta untuk menegurnya sebagai seorang bapa, tetapi dengan penuh kasih adik-adik. Dan juga apabila ia satu seumuran ataupun lebih muda daripada Timotius, maka tegurlah dalam kasih seperti kepada saudara. Dan juga Timotius juga diminta untuk memperhatikan ya kehidupan janda-janda miskin pada saat itu ya adik-adik ya, khususnya di jemaat di Efesus. Dan juga yang kedua itu berisi tentang nasihat lainnya. Nasihat lainnya ini adalah nasihat untuk saling tolong-menolong ya adik-adik ya, supaya jemaat di Efesus ini semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi Paulus dalam pasal yang kelima menuliskan bagaimana hidup kita harus saling tolong-menolong ya adik-adik ya, dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan seperti perselisihan, amarah,
rasa dengki ataupun perbuatan-perbuatan lainnya ya. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya jemaat di Efesus dan juga kehidupannya itu saling tolong-menolong. Dan pesan yang terakhir adalah pesan penutup Paulus kepada Timotius. Jadi di situ Paulus juga menuliskan bahwa kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kehidupan yang penuh kasih, baik itu kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama ya adik-adik ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, dasarnya adalah kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Wah, keren ya adik-adik ya surat Paulus kepada Timotius ya, dimulai dari nasihat-nasihat kepada jemaat, kemudian tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat, sampai tanggung jawab Timotius di dalam memimpin jemaat. Kita belajar ya adik-adik ya, bahwa Timotius di usianya yang masih sangat muda, mungkin sekitar 30 tahunan usianya pada saat itu, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin gereja dan juga memimpin jemaat ya adik-adik ya. Paulus sebagai bapa rohani, dia menuliskan suratnya kepada Timotius ya. Pada waktu itu Paulus di perjalanan misi yang keempat, lebih tepatnya ketika Paulus di Makedonia. Nah, kita belajar ya adik-adik ya, bahwa kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita ya di usia adik-adik ini masih sangat muda ya, kelas 5 sampai kelas 8, kita mau belajar ketaatan kita kepada Tuhan ya, bagaimana kita harus hidup ya, hidup kita harus suci dan juga benar, serta menjadi teladan bagi sesama kita. Nah, kita belajar akan firman Tuhan di pagi hari ini tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana Paulus menuliskan beberapa hal-hal penting kepada Timotius di dalam suratnya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Sekarang kita mau bersama-sama untuk ayat hafalan kita ya. Ada adik-adik, teman-teman kita yang mau membacakan ayat hafalan pada minggu pagi hari ini. Setelah kita membaca ayat hafalan, kita akan tutup untuk firman Tuhan pada pagi hari ini dalam doa setelah firman Tuhan. Kita dengerin dulu yuk ayat hafalan pada minggu pagi hari ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tadi dari 1 Timotius. Sekarang kita akan menutup untuk pemberitaan firman Tuhan, Kakis yang pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 9 ya Tuhan, datang kepada Engkau Tuhan. Kami belajar ya Tuhan dari keteladanan Timotius ya Tuhan, dalam masa mudanya ia mampu dalam hidup benar, hidup taat, dan hidup saleh kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah kami pelajari ya Tuhan, Tuhan yang tolong kami, anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 8, untuk melakukannya di kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang mampukan kami di dalam melakukannya di kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa dan ungkapan syukur ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Lewat firman Tuhan, kita belajar sebagai orang Kristen. Kita harus teguh dalam pengajaran, dalam ajaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita juga harus menjadi orang Kristen yang bisa menjadi teladan bagi
orang Kristen yang lain, kita harus menjadi contoh bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Teman kita akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat dan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman di hidup kami. Kami berdoa juga untuk sekolah-sekolah yang sedang libur lebaran agar warganya tetap menjaga prokes dan tiba saatnya masuk PTM semua tetap sehat, Tuhan Yesus yang melindungi. Kami juga berdoa untuk pemerintah agar diberikan hikmat bijaksana memimpin negara dan bangsa Indonesia Tuhan jagai dengan kesejahteraan dan keamanan. Dan juga kami berdoa untuk pembangunan gereja GKI Kota Wisata agar dana Tuhan cukupkan sampai tiba pembangunan dapat dilaksanakan sehingga kita bisa beribadah di gedung gereja dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahan, bisa dikumpulkan di dalam amplop atau di kotak yang sudah disiapkan oleh adik-adik masing-masing di rumah. Dan nanti adik-adik bisa minta tolong pada mama papa untuk transfer ke rekening gereja berikut ini. Ya, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dan kita mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan. Mari puji Raja Surga. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh memberikan persembahan ini. Apa yang kami berikan hanya sebagian kecil dari berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, supaya persembahan ini juga boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan yang memberkati setiap hamba Tuhan yang menggunakan dan akan mengelola persembahan ini, sehingga sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat persembahan ini, dan kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita masih menyanyikan lagu satu pujian, Tuhan mengutus kita. Ya, kita sebagai orang Kristen, sesuai dengan nasihat Paulus kepada Timotius, kita dipanggil untuk memegang ajaran yang teguh, untuk juga bisa mengajar orang lain dan juga menjadi contoh bagi orang lain. Ya, Tuhan mengutus kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi contoh bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita menyanyikan pujian, Tuhan mengutus kita. Nah, ayo adik-adik, mari kita mau dipakai Tuhan, mau diutus Tuhan ke dalam dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Kami sudah boleh juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, agar kami boleh menjadi seperti Timotius. Agar kami boleh menjadi seperti nasihat Paulus kepada Timotius. Sebagai orang-orang yang memegang ajaran yang teguh, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang juga menjadi contoh bagi anak-anak Tuhan yang lain, bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami boleh juga mengajar, memimpin teman-teman kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih buat ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kami dalam segala kegiatan kami setelah ini ya Tuhan. Tuhan yang menyertai kami. Kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Saya dan Kak Nol mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.